Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pujian Intan dan Permata. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Nats penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan
sebab itu terlalu besar dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini juga Allah yang penuh dengan kasih kembali menawarkan kasih dan pengampunan kepada kita. Sebelum kita mengakui setiap perbuatan kita mengantar pujian terlalu besar.
dari surga menyelamatkan kami 2022 tahun yang lalu Tuhan. Hari ini juga kami meyakini dalam iman kami bahwa Allah yang sama juga masih tetap mengampuni. Ampuni setiap perbuatan kami yang kami lakukan melawan perintah Tuhan, agar hidup kami menyenangkan Tuhan, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Baik dosa, pikiran, perkataan, perbuatan yang kami lakukan di dalam hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepada kami sujud di hadapan hadirat-Mu dan memohon kepada Tuhan. Layakkan kami Tuhan, bersihkan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus itu, agar kami kembali dilayakkan. Terima kasih pada Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebagai rasa, terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu dan Bunda kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita pujikan pujian terima sukacita. Kita
Tuhan, kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bahwa berikut permulaan dan pengharapan. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku lugu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah awak selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinar dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menciptakan segala pekerjaannya. Amin. Tiba saatnya kita akan menyembah Allah kita yang kudus, karena Dia Allah yang kudus di tempat kudusnya. Angkat pujian Kau Allah yang kudus. Viva
sebab itu kita sebagai ciptaan, kita harus layak memuji, menyembah dan memuliakan Dia yang kudus, Dia yang bertata di sorga, Dia yang menjadi raja bagi kita, Dia yang datang menyelamatkan kita. Hosana bagi Raja yang kudus, yang agung dan mulia. Pada pagi hari ini Tuhan, dengarlah kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepada-Mu, Allah yang kudus, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah hidup kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau Allah yang kudus, sebab benar Engkau Allah yang kudus. Engkau yang kudus di tempat kudus-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau bertata bersama kami di tempat. Engkau ada bersama kami. Terima kasih banyak Tuhan yang baik. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ini pujian dan penyembahan kami. Kami yakin, kami percaya Allah sudah mendengar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah itu kami sudah datang. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Kalau, kita mengangkat satu pujian, Tuhan tak terbatas. Tuhan
Apa kabar? Dari Batu saya ucapkan salam sehat. Puji Tuhan sampai hari ini kita semua masih sehat ya. Karena Tuhan setia melindungi kita dari virus corona yang sangat menakutkan. Saat ini saya mengucapkan terima kasih karena memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita berdoa supaya firman Tuhan saat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Sampai saat ini kami masih hidup, sehat, kuat, bekerja bahkan melayani. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang cukup bagi kami. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Yalah Roh Kudus, tolong kami semua, supaya kami semua diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami semua. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Ayat 3. "Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku kepada mereka, untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Ayat 7. "Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ayat 9. "Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir,
bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah lidahnya. 12. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Dan yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menerima dan melaksanakan dalam perjalanan iman mereka. Saudara yang kekasih, tema kita pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah pembebasan dari perbudakan dosa. Sekali lagi, pembebasan dari perbudakan dosa atau perbudakan. Saudara, penjajahan atau perbudakan itu sangat membawa penderitaan yang dahsyat. Belanda menjajah kita selama 350 tahun. Satu penderitaan yang cukup panjang. Dilanjutkan dengan Jepang menjajah kita 3 tahun 6 bulan. Lebih keras lagi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena baru saja kita merayakan hari ulang tahun negara kita. Yang ke-75. Itu hanya karena berkat pertolongan Allah. Sehingga para pejuang kita berjuang dengan gigih. Mengalami penderitaan yang berat. Tapi tidak pernah mundur. Sehingga akhirnya negara kita bisa meraih kemerdekaan. Saudara yang kekasih, istilah budak atau diperhamba itu asalnya dari beberapa hal. Yang pertama, itu ditawan. Seorang budak itu ditawan. Ya. Kedua, dibeli dengan harga yang lunas. Yang berikut, lahir di rumah tuannya sebagai seorang budak. Yang berikut lagi, seorang budak itu, dia menjadi budak sebagai ganti rugi. Karena tidak bisa membayar hutangnya. Saudara, yang berikut, seorang budak juga, menjadi budak karena maunya sendiri. Tidak dipaksa oleh siapapun. Karena ingin bergantung kepada orang lain. Secara untuk mendapatkan kebutuhannya. Lalu seorang budak itu bisa bebas. Kalau dijual kepada orang lain. Ya. Atau dibeli oleh orang lain. Tapi seorang budak bisa bebas secara total kalau dia mati. Kalau dia sudah mati, dia tidak menjadi budak lagi. Ya. Saudara yang kasih, sehingga melalui bagian pertama ini, pendahuluan ini, kita mau belajar bahwa perbudakan itu memang sesuatu yang sangat menyakitkan. Membawa penderitaan yang sangat mendalam, mencekam. Sehingga tadi kita baca, Allah melihat mereka mengerang. Ya. Sudah tidak kuat lagi dengan kerja paksa itu. Oleh karena itu, marilah kita akan belajar bagian yang pertama. Hidup dalam perbudakan dalam ayat 4. Ayat 4 itu menjelaskan kepada kita bahwa Israel itu diperbudak
oleh bangsa Mesir. Dan selama 430 tahun, satu perjalanan yang cukup panjang. Satu penderitaan yang luar biasa. Tidak hanya menjadi budak secara jasmani, tapi rohani mereka juga diperbudak dalam hal penyembahan berhala. Ya. Hidup yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, itu sebabnya perbudakan itu membutuhkan suatu kebebasan. Orang yang diperbudak itu harus punya kerinduan bahwa dia butuh pembebasan. Dia butuh kelepasan. Sebab kalau tidak, selama hidup dia akan menderita. Saudara yang kekasih, pada ayat 4, tadi saya sudah bilang, bahwa orang-orang Mesir ini sangat-sangat menderita dalam perbudakan itu. Orang Israel, maaf, bukan orang Mesir. Orang Israel itu begitu menderita selama 430 tahun. Siapakah yang bisa melepaskan mereka? Tidak ada orang lain kecuali Yahweh, Tuhan, yang bisa melepaskan mereka. Saudara, kalau orang Israel itu diperbudak selama 430 tahun, maka marilah kita sadar bahwa manusia itu diperbudak sejak Adam dengan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden sampai sekarang. Itu sebabnya manusia diperbudak terus-menerus. Manusia terus hidup di dalam segala macam bentuk kejahatan. Ya, segala macam bentuk kejahatan. Dan oleh karena itu, manusia sebetulnya sadar atau tidak sadar, mereka atau kita membutuhkan kelepasan, pembebasan dari budak itu. Sebagai seorang budak. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu apa yang sedang memperbudak saudara. Saya tidak memahami apa yang sedang memperbudak saudara. Sehingga sampai hari ini mungkin bisa nyanyi, mungkin bisa berdoa, atau mungkin bisa ke gereja, tapi masih hidup dalam perbudakan. Misalnya, nyanyinya bagus, atau tapi mencela orang terus-menerus, hidup dalam kemabukan, pesta pora. Itu namanya masih diperbudak, hidup dalam perbudakan. Perzinahan, kesombongan, permusuhan, film-film porno, obat-obat terlarang. Itu namanya hidup dalam perbudakan. Sekalipun mungkin sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen. Tapi kalau masih hidup seperti itu berarti hidup dalam perbudakan. Ya. Saudara yang kekasih, mungkin saja secara fisik hidupnya aman-aman saja, dan sebagainya. Tapi secara rohani, jiwa dalam keadaan menderita. Jiwa sedang menangis. Jiwa sedang tidak tenang. Karena apa? Manusia lebih senang hidup dalam perbudakan dosa daripada dilepaskan. Nah, itu sebabnya bagian kedua kita mau belajar kelepasan dari perbudakan. Bagian kedua itu kelepasan dari perbudakan ini sangat penting, dibutuhkan oleh manusia. Ya. Dibutuhkan oleh saudara dengan saya supaya tidak terus-menerus berada di dalam belenggu perbudakan itu. Ya. Nah, kelepasan dari perbudakan ini
itu berangkat dari diri Allah sendiri. Allah yang berinisiatif untuk melepaskan manusia dari perbudakan itu. Kenapa? Karena Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dalam ayat 2-3, lalu ayat 4b. Ya. Saudara, ada 8.000 janji Tuhan untuk manusia. Khususnya bagi kita orang percaya. Yang pertama, Allah berjanji untuk membebaskan, mengeluarkan manusia dari perbudakan itu. Kedua, Allah juga berjanji untuk melepaskan, membuka rantai yang selama ini memperbudak manusia. Tapi yang terakhir, Allah berjanji untuk menebus manusia dari perbudakan dosa dan maut itu. Saudara yang kekasih, menebus, melepaskan, membebaskan, itu harus membayar harga yang mahal. Harga yang cukup mahal. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah sehingga dia bisa membayar harga itu. Berarti harga kita adalah diri Allah sendiri. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Berarti jangan lupa, harga saudara dengan saya begitu mahal. Sangat-sangat mahal. Karena itu saudara, kalau bicara tentang menebus, sesuatu yang sangat-sangat mendasar dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kristus bertindak sebagai pengganti di atas kayu kutuk itu. Menggantikan saudara dengan saya. Sehingga akhirnya kita bisa dibebaskan ketika kita percaya kepada Dia. Saudara yang kekasih, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Dibebaskan, dilepaskan, dan ditebus. Siang hari ini, kalau saudara masih berada dalam perbudakan karena minuman keras, perbudakan karena perzinahan, perbudakan karena permusuhan, perbudakan karena menonton suka film-film porno, perbudakan karena kesombongan, perbudakan karena obat-obat terlarang, perbudakan karena sudah terikat dengan masalah medsos, handphone misalnya, sehingga sudah tidak punya hubungan dengan Allah. Itu juga suatu perbudakan. Maukah saudara untuk dilepaskan oleh Allah? Maukah saudara dilepaskan oleh Allah? Maukah saudara rantai perbudakan itu dibuka daripada dirimu? Kalau Anda mau, ada kesempatan. Datang kepada Yesus, minta Dia, maka Dia akan membebaskan saudara. Percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, maka Dia akan membebaskan saudara. Saudara yang kekasih, terakhir, tujuan pembebasan. Tujuan pembebasan dalam ayat 6, lalu pasal 5 ayat 3 dan 8, lalu pasal 6 ayat 7, ada 3 tujuan yang paling tinggi di sana. Yang pertama, tujuan Allah membebaskan saudara, membebaskan manusia berdosa ini, supaya mengangkat kita menjadi umatnya. Oh, luar biasa. Supaya mengangkat kita menjadi umatnya, maka Dia bersedia membebaskan kita dengan membayar harga yang mahal. Yang kedua, supaya kita yang diangkat menjadi umatnya harus beribadah kepada Dia. Dalam pasal 5 ayat 3 dan 8.
Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, itu hal yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam bagian firman Tuhan ini juga, Tuhan membebaskan kita untuk membawa kepada negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, yaitu negeri Kanaan. Itu dalam konteks bangsa Israel ya. Nah, sekarang untuk saudara dengan saya, dalam konteks kita, patut kita bersyukur bahwa Allah telah membebaskan kita. Tujuan paling tinggi mengangkat kita menjadi umatnya, miliknya, kepunyaannya. Sehingga kalau kita sudah menjadi miliknya, dia akan pelihara kita seperti biji matanya. Dalam kesulitan apapun, sekarang kita menghadapi virus corona ya, akibatnya begitu besar. Dalam dunia pendidikan, kita mengalami kesulitan. Dalam dunia kesehatan, apalagi banyak orang yang sudah mati karena virus corona. Banyak keluarga yang menderita karena virus corona. Ya. Lalu dalam dunia usaha, pekerjaan, juga dalam dunia pelayanan, kita semua berada dalam kesulitan besar. Tapi jangan lupa, kita sudah menjadi umatnya Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 20, pergumulan orang benar itu banyak, tapi Allah melepaskan dia dari semuanya. Mungkin sampai hari ini saudara dengan saya masih menderita karena masalah virus ini. Tetapi Tuhan akan memberi kekuatan yang dahsyat untuk mampu menghadapi penderitaan itu. Itu yang dimaksud dalam ayat 20 dari Mazmur 34. Nah, lalu yang kedua, kalau kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, marilah umat kepunyaan Allah beribadah kepada Dia harus menjadi prioritas. Doa pribadi, persekutuan keluarga, baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, itu harus menjadi prioritas. Seperti seorang Maria. Lalu mengambil kesempatan untuk duduk dekat dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan bilang kepada dia, Marta, Maria memilih yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Oh mari saudara, jangan sampai kita menjadi umat Tuhan tapi jarang-jarang kita berdoa. Ya, dalam kesulitan baru kita berdoa. Kalau sehat kita jarang berdoa. Itu kan tidak benar. Jadi mari dalam situasi apapun kita sudah menjadi umat Tuhan harus selalu beribadah kepadanya. Karena dia sumber berkat, sumber kekuatan kita, sumber kemampuan kita. Lalu yang berikut, kita puji Tuhan karena sudah menjadi umatnya. Kalau orang Israel dibawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kita harus percaya dalam situasi apapun kita dituntun oleh Allah yang sudah menjadi milik kita. Sudah memiliki kita. Dia menuntun kita dari dunia menuju ke surga rumah Bapa. Jadi dalam pergumulan apapun, situasi apapun, yakinlah bahwa Tuhan setia menuntun kita. Dengan tujuan untuk akhirnya bersama dengan Dia di surga sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Kristus sendiri yang memerdekakan saudara dengan saya. Bukan orang lain. Ya. Lalu, janganlah pakai kemerdekaan Kristus itu untuk hidup dalam dosa. Untuk diperbudak lagi. Jangan. Tapi, terikat kepada Kristus. Karena saudara sudah merdeka dari dosa. Sehingga dengan terikat kepada Kristus, saudara akan dipelihara. Kita akan dikuatkan. Sehingga kita tidak begitu gampang diperbudak lagi. Harus bertambah teguh. Tidak mau diperbudak lagi oleh dosa apapun. Sehingga perjalanan iman kita
betul-betul menikmati kehadiran Allah ya. Saudara yang kekasih, mari kita berjuang melawan setiap perbudakan dosa apapun dalam perjalanan hidup kita. Bagi suami dan istri dengan anak-anak, ya, mari kita saling menolong satu sama yang lain, saling menegur, saling menopang. Teman-teman seiman, teman-teman sekerja dengan sesama kita. Kita belajar untuk betul-betul menjadi berkat. Bebas dari dosa, tapi terikat kepada Kristus. Sekali lagi, sekali bertobat, terus menerus mengalami pertobatan. Sehingga saudara dengan saya akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Seperti manusia emas. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini. Pada pagi hari ini. Memberkati kita semua. Sehingga betul-betul kita semua berkata, aku sudah bebas dari perbudakan dosa dan maut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema. Pembebasan dari perbudakan. Kami semua manusia, termasuk kami orang percaya. Tadinya kami dibelenggu oleh yang namanya perbudakan karena dosa. Tapi dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, kami telah dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan, ditebus. Dan harga kami sudah lunas dibayar. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Supaya melalui kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, kami mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Seluruh tubuh kami harus memuliakan Tuhan. Seluruh tubuh kami dalam keadaan hidup, kudus, dan berkenan. Harus terus meninggikan Tuhan. Bapa, bila mana Engkau melihat mendapati kami masih diperbudak oleh dosa apapun pada saat ini. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya tidak mau terus-menerus diperbudak oleh dosa. Tapi kami ingin dilepaskan, dibebaskan, ditebus. Bahkan kami terus-menerus mempertahankan keselamatan yang Allah berikan kepada kami di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi sebuah berkat bagi kami. Dan kami bersyukur oleh karena seminggu yang telah berlalu Engkau Allah telah memberkati dan menolong kami dalam semua aktivitas kami, baik pribadi kami, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan kami. Kami tahu kami bisa lewati semuanya karena pertolongan dan kasih-Mu dan kekuatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, menyerahkan untuk kegiatan kami seminggu ke depan ini, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang telah memberkati kami, dan Engkau Allah yang sedang dan akan dan seterusnya memberkati kami, memampukan kami untuk melewati semua pergumulan yang ada, melewati semua tantangan yang ada. Oleh karena kami percaya Engkau adalah satu-satunya yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga untuk kami dalam semua aktivitas kami, khususnya dalam pekerjaan kami. Engkau Allah yang berkati kami sampai pada saat ini, memberkati kami dalam bekerja, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru, sukacita yang katanya daripada Allah. Bahkan saudara-saudara kami, suami kami, kakak kami, adik kami, opa kami yang tidak bersama, oleh karena bekerja, mari Tuhan Yesus tolong berkati. Mari Tuhan Yesus melawat mereka. Mari Tuhan Yesus senantiasa melindungi dimanapun mereka berada saat ini.
mereka juga senantiasa menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan mereka melihat betapa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga sebagai ibu rumah tangga, bahkan kami juga sebagai anak sekolah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kami bisa melewati semuanya dengan penuh kesabaran, ketabahan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan minggu ini, hari ini kami boleh melayani-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang telah melayani pada pagi hari ini. Seluruh gereja GPS Indonesia, mari Tuhan Yesus memberkati, sehingga pelayanan kami hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa di mana kami ada, bersama dengan keluarga, bekerja dan melayani. Berkatilah Bapa di surga, dan terlebih lagi untuk kemajuan negara kami, perkembangan perekonomian, dan semua yang ada di dalam negara kami berdoa kiranya Engkau Allah menolong, sehingga pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang terkecil di negara kami. Engkau Allah senantiasa memberkati, menolong, sehingga hikmat-Mu saja yang mereka pakai untuk memimpin negara kami, dan negara kami aman, sejahtera, dan kami yang ada di dalamnya juga menikmati. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan untuk keadaan negara kami, bahkan dunia sampai pada saat ini dalam menghadapi pandemi. Kami berdoa kiranya Engkau Allah senantiasa menolong, sehingga cepat berlalu virus yang ada, dan kami dengan penuh kebebasan untuk terus datang melakukan ibadah kami minggu ataupun hari-hari yang kami telah sepakati bersama. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau, termulia nama-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan juga yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian sungguh ku bangga Bapa. Amin.
hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah kami berikan kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan pakai persembahan yang telah kami berikan ini untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami jemaat IPM Kasih di tempat ini. Jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum, Allah yang Maha Tahu, Allah sendiri akan turut campur tangan, menjamah, menyertai berkati setiap kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan sediakan bagi mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini persembahan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan sudah menerimanya. Amin. Baik, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan waktu jemaat. Pertama-tama saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Alvinus Palo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, sehingga kami jemaat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hambanya terima kasih, biarlah Bapak di surganya memberkati Bapak Alvinus Palo bersama keluarga. Terima kasih juga untuk rekan tim yang sudah setia melayani Tuhan, baik Pak Alek, Mona Maria, Kak Katrin, bahkan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan, baik melalui puluhan maupun persembahan yang ada, baik yang sudah kirim melalui nomor rekening maupun persembahan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita sekalian. Terima kasih juga untuk jemaat yang setia, kita masih beribadah sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kami juga mewakili hamba Tuhan majelis mengucapkan apabila hari ini ada yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun maupun pernikahan. Kiranya Tuhan terus menolong dan berkati rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan berkati kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat pujian Di Hidupku Ada Sobat Yang Setia. Yeah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupanmu, lakukanlah, peliharalah, dan biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan setiap orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Serta arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.